Bersikaplah toleran terhadap orang lain dan ketat terhadap diri sendiri. Pernahkah kamu merasa terus kehabisan energi karena sibuk memastikan kebutuhan orang lain terpenuhi? Kamu menjadi tempat bergantung bagi semua orang, tetapi saat kamu mencari seseorang untuk mendukungmu, hanya ada keheningan. Kedengarannya familiar, bukan? Disinilah kita menemukan sebuah kebenaran kuno yang telah ada sejak zaman Stoikisme dan tetap relevan hingga hari ini. Stoikisme bukan hanya tentang bertahan menghadapi rasa sakit atau kesulitan, tetapi tentang menemukan kekuatan luar biasa dari mengetahui kapan harus mengatakan tidak, kapan harus memprioritaskan diri sendiri, dan bagaimana benar-benar hadir untuk orang lain tanpa kehilangan diri sendiri dalam prosesnya. Ini tentang menguasai seni untuk tidak membakar diri sendiri demi menghangatkan orang lain. Tertarik? Kamu seharusnya, karena hari ini kita akan menyelami bagaimana prinsip-prinsip Stoik kuno dapat merevolusi cara kamu memandang kebaikan, kemurahan hati, dan bahkan perawatan diri. Jika kamu merasa sering memberi terlalu banyak dari dirimu sendiri atau penasaran bagaimana Stoikisme bisa membantumu menemukan keseimbangan yang lebih sehat, tetaplah di sini. Ini untukmu. Bayangkan ini, kamu adalah orang yang selalu diandalkan, yang selalu mengatakan ya untuk setiap permintaan, tolong-menolong, dan bantuan. Rasanya menyenangkan, bukan? Menjadi orang yang bisa diandalkan, yang selalu memperbaiki segalanya untuk orang lain. Tapi inilah intinya, kamu terus memberi sedikit demi sedikit dari dirimu, hingga suatu hari kamu sadar tidak ada lagi yang tersisa. Saat keadaan berbalik dan kamu yang membutuhkan, kamu mendapati diri berdiri sendirian. Mengapa? Karena kamu telah memberikan semuanya. Disinilah kebijaksanaan Stoikisme dari pemikir seperti Marcus Aurelius memainkan peran penting. Dia menekankan pentingnya perawatan diri, percaya bahwa kita tidak bisa melayani orang lain jika kita tidak merawat diri kita terlebih dahulu. Gunakan analogi dua tetangga dengan kebun sebagai ilustrasi. Satu tetangga rajin merawat kebunnya sendiri hingga subur dan produktif, sehingga ia bisa berbagi hasil panennya dengan orang lain. Sementara itu, tetangga yang lain terlalu sibuk merawat kebun orang lain, sehingga kebunnya sendiri menjadi tidak terawat, layu, dan tidak produktif. Moralnya, penting untuk merawat kebun diri kita sendiri sebelum membantu orang lain. Ini bukan berarti kita tidak boleh membantu, tetapi Stoikisme mengajarkan keseimbangan dan keberlanjutan dalam kebaikan. Epictetus pernah berkata, "Bukan apa yang terjadi padamu, tetapi bagaimana kamu bereaksi terhadapnya yang penting." Ini mengingatkan kita bahwa kita punya pilihan untuk mengatakan tidak demi memastikan tindakan kebaikan kita tidak mengorbankan kebahagiaan dan kesehatan kita sendiri. Jadi, mari kita bahas lebih dalam tentang bagaimana menerapkan prinsip ini dalam hidup kita, menemukan kebahagiaan sejati tanpa harus kehilangan diri sendiri. Kebaikan berlebihan membuatmu kehilangan diri sendiri. Bayangkan kamu adalah orang yang selalu mengatakan ya kepada semua permintaan, bantuan, dan pertolongan. Awalnya, mungkin terasa menyenangkan. Kamu menjadi sosok yang dapat diandalkan, selalu ada untuk siapa saja yang membutuhkan. Namun, apa yang terjadi ketika kamu terus memberi tanpa henti? Kamu perlahan-lahan kehilangan dirimu sendiri, seperti memberikan potongan kecil dari dirimu sampai tak ada yang tersisa. Saat akhirnya kamu membutuhkan bantuan, kamu mendapati dirimu berdiri sendirian. Orang-orang yang selama ini kamu bantu mungkin tidak menyadari atau bahkan tidak mampu membalas kebaikanmu. Marcus Aurelius
seorang filsuf Stoik, mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan ini. Dia percaya bahwa kesejahteraan diri kita adalah fondasi dari kemampuan kita untuk membantu orang lain. Jika kita tidak menjaga kesehatan fisik, mental, dan emosional kita, bagaimana kita bisa benar-benar berguna bagi orang lain? Analogi kebun menjelaskan ini dengan sangat baik. Tetangga yang rajin merawat kebunnya sendiri memiliki sumber daya yang melimpah untuk dibagikan. Sebaliknya, tetangga yang terlalu sibuk mengurus kebun orang lain akhirnya kehilangan semua hasil kebunnya sendiri. Pelajaran dari cerita ini adalah bahwa perawatan diri bukanlah tindakan egois, melainkan keharusan agar kita bisa memberikan dampak yang nyata dan berkelanjutan bagi orang lain. Stoikisme mengingatkan kita untuk bertanya, apakah tindakan kebaikan ini berkelanjutan? Apakah aku juga menjaga kesejahteraan diriku sendiri? Jangan sampai kita menjadi seperti pohon yang ditebang habis-habisan, memberikan semuanya tanpa meninggalkan akar untuk tumbuh kembali. Teruskan melangkah dengan hati-hati. Jika kita tidak melindungi diri sendiri, bagaimana kita bisa melindungi orang lain? Membantu berlebihan menghambat pertumbuhan orang lain. Pernahkah kamu mendengar cerita tentang seorang ibu yang karena cinta dan perhatian melakukan segalanya untuk anaknya? Mungkin terdengar seperti bentuk kasih sayang yang paling murni. Namun, apa yang terjadi ketika sang ibu tidak lagi ada? Anak itu yang selalu bergantung pada ibunya tidak pernah belajar untuk berdiri di atas kakinya sendiri. Cerita ini, meskipun sederhana, mengandung pelajaran penting. Terlalu banyak membantu bisa menjadi penghambat pertumbuhan seseorang. Ini adalah salah satu kebijaksanaan Stoikisme yang ditekankan oleh Marcus Aurelius. Kita harus memahami apa yang berada dalam kendali kita dan apa yang tidak. Ketika kita memberikan terlalu banyak, kita seringkali tanpa sadar membuat orang lain bergantung pada kita. Bukannya membantu mereka menemukan kekuatan dan kemandirian, kita malah menciptakan ketergantungan. Seneca, seorang Stoik lainnya, memperingatkan kita tentang bahaya ketergantungan ini dan menekankan nilai kemandirian. Bahkan Aristoteles, melalui konsep jalan tengah atau golden mean, mengajarkan pentingnya keseimbangan. Dalam konteks ini, artinya membantu secukupnya. Tidak terlalu sedikit sehingga tampak acuh, tetapi juga tidak terlalu banyak hingga melemahkan orang yang kita bantu. Mengatur batasan bukan berarti kita dingin atau tidak peduli. Justru sebaliknya, batasan adalah cara kita mendorong orang yang kita pedulikan untuk menemukan kekuatan dan ketahanan dalam diri mereka sendiri. Plato menyebut ini sebagai jiwa yang tertata dengan baik, di mana kita menciptakan harmoni dalam diri kita sendiri, memastikan tindakan kita tidak berlebihan, tetapi seimbang dan penuh kebijaksanaan. Ketika kita belajar untuk menahan diri dari membantu secara berlebihan, kita memberikan hadiah yang lebih besar, kemampuan bagi orang lain untuk bertumbuh, belajar, dan menemukan kemandirian mereka sendiri. Seperti yang dikatakan Carl Jung, perjalanan individuasi, proses menjadi diri sendiri sepenuhnya, dimulai ketika seseorang mampu membedakan dirinya dari orang lain, dan itu seringkali terjadi saat mereka belajar untuk berdiri sendiri. Maka, membantu memang mulia, tetapi membantu secara berlebihan, itu bisa menjadi penghalang bagi pertumbuhan. Berikan ruang bagi orang lain untuk berkembang, karena itulah bentuk kasih sayang sejati. Tidak menetapkan batasan membuatmu rentan dimanfaatkan. Ada pelajaran pahit yang banyak dari kita pelajari dengan cara yang sulit, menjadi selalu tersedia, selalu siap membantu,
seringkali membuat kita dipandang sebelah mata. Bukannya dihargai, kita justru sering diambil begitu saja, dianggap sebagai sesuatu yang pasti ada. Bayangkan dirimu seperti mobil tua yang selalu bisa diandalkan. Semua orang menggunakannya tanpa pernah memikirkan perawatan yang dibutuhkan. Tetapi pada suatu titik, mobil itu berhenti berfungsi, tidak karena kurangnya keinginan untuk membantu, tetapi karena kelelahan yang tidak pernah diperhatikan. Disinilah prinsip stoikisme tentang batasan menjadi begitu penting. Marcus Aurelius mengingatkan kita bahwa bukan tindakan orang lain yang mengganggu kita, tetapi penilaian kita terhadap tindakan tersebut. Dengan kata lain, keputusan untuk menetapkan batasan adalah cara kita menghormati diri sendiri. Seneca juga menyoroti hal serupa. Kebebasan sejati berasal dari kemampuan untuk menjadi tuan atas diri sendiri. Ketika kita memilih kapan dan bagaimana mengatakan tidak, kita mengambil kendali atas waktu dan energi kita. Ini bukan hanya tindakan perlindungan diri, tetapi juga pernyataan nilai terhadap diri kita sendiri. Plato, dengan pandangan filosofisnya, mungkin akan melihat batasan sebagai bagian dari bentuk ideal kebaikan. Menjadi dermawan bukan berarti menyerahkan semua waktu dan energi kita tanpa pikir panjang, melainkan memberikan bantuan dengan cara yang tetap menghormati integritas dan kesejahteraan kita. Dari sudut pandang psikologi, Carl Jung menyebut ini sebagai langkah penting dalam proses individuasi. Dengan menetapkan batasan, kita mendefinisikan siapa kita dan di mana batas kita, sebuah langkah penting dalam pertumbuhan psikologis dan emosional. Ketika kita mulai mengatakan tidak, itu bukan hanya tentang menolak permintaan. Itu adalah deklarasi penghargaan terhadap diri kita sendiri, menyatakan kepada dunia bahwa waktu dan energi kita berharga dan harus dihormati. Menariknya, tindakan ini juga mengajarkan pelajaran penting kepada orang lain. Ketika kita menetapkan batasan, kita tidak hanya melindungi diri kita sendiri, tetapi juga mengajarkan orang lain bagaimana berinteraksi dengan kita dengan cara yang lebih menghormati. Batasan bukan tanda kelemahan atau keegoisan. Sebaliknya, itu adalah tindakan kekuatan dan penghargaan diri. Dengan menetapkan batasan, kita menciptakan hubungan yang lebih sehat. Hubungan yang menghargai, bukan sekadar membutuhkan. Dan dari situlah rasa hormat sejati muncul, baik dari orang lain maupun dari dalam diri kita sendiri. Memberi dengan harapan balasan membuat kebaikan kehilangan nilainya. Pernahkah kamu memberi sesuatu dengan diam-diam, berharap sesuatu kembali? Mungkin pujian, rasa terima kasih, atau balasan yang setimpal. Jika iya, kamu tidak sendirian. Banyak dari kita melakukannya tanpa sadar, tetapi inilah yang oleh para Stoik disebut sebagai perdagangan, bukan kedermawanan sejati. Seneca, salah satu pemikir Stoik terbesar, percaya bahwa kebaikan sejati adalah tindakan yang dilakukan tanpa pamrih. Dia mengatakan bahwa kita harus memberi seperti kita menerima, dengan gembira, cepat, dan tanpa keraguan. Tidak ada keindahan dalam pemberian yang diliputi oleh harapan balasan. Bayangkan perasaan murni saat kamu memberi hanya untuk melihat senyuman seseorang tanpa agenda tersembunyi atau hitung-hitungan siapa yang berutang kepada siapa. Inilah esensi dari kebaikan menurut Stoikisme. Memberi dari tempat kelimpahan batin, bukan karena mengharapkan imbalan. Aristoteles memiliki pandangan serupa tentang kebajikan. Dia percaya bahwa kebahagiaan sejati ditemukan dalam tindakan kebajikan itu sendiri, bukan pada hadiah atau pengakuan yang mungkin menyertainya. Ini selaras dengan prinsip Stoik, bahwa kepuasan sejati berasal dari mengetahui
bahwa kita telah bertindak sesuai dengan nilai-nilai kita, bukan karena apa yang kita dapatkan dari tindakan itu. Carl Jung menambahkan dimensi psikologis yang menarik. Dia berbicara tentang pentingnya mengintegrasikan semua aspek diri kita, termasuk kebahagiaan yang murni dari memberi tanpa ekspektasi. Ketika kita memberi dengan tulus, itu menjadi tindakan otentik yang memperkuat integritas kita sebagai individu. Epictetus juga mengingatkan bahwa kita hanya mengendalikan niat dan tindakan kita, bukan hasilnya. Dengan kata lain, ketika kita memberi, kita melakukannya dari kehendak kita sendiri, tanpa membiarkan hasilnya menentukan kebahagiaan kita. Ketika kita belajar untuk memberi tanpa ekspektasi, kita membebaskan diri dari kekecewaan karena harapan yang tidak terpenuhi. Kita tidak lagi merasa digunakan atau diabaikan, karena kita tidak menggantungkan kebahagiaan kita pada reaksi orang lain. Sebaliknya, kita merasa dipenuhi oleh kegembiraan murni karena telah membuat perbedaan, betapapun kecilnya. Inilah rahasianya. Memberi tanpa pamrih bukan hanya tindakan yang mulia, tetapi juga tindakan yang membebaskan. Itu melindungi kita dari kepahitan dan memperkuat semangat kedermawanan kita, menciptakan kebahagiaan yang mendalam baik bagi diri kita sendiri maupun orang-orang di sekitar kita. Jadi, berikan tanpa syarat, bukan untuk imbalan, tetapi karena itulah bentuk kebaikan yang paling murni. Menemukan keseimbangan dalam hidup yang penuh kebaikan. Setelah menjelajahi kebijaksanaan Stoik yang kaya dan menyelami seluk-beluk tentang kebaikan, batasan dan perawatan diri, apa esensi yang bisa kita ambil dari semua ini? Ini adalah sebuah realisasi mendalam, sebuah pandangan baru yang tidak hanya mengubah tindakan kita, tetapi juga cara kita menjalani hidup. Stoikisme dengan akar kunonya dan kebijaksanaan yang tetap relevan, bukanlah ajakan untuk menarik diri dari dunia atau mengeraskan hati kita terhadap kebutuhan orang lain. Sebaliknya, ini adalah undangan untuk lebih terlibat dengan dunia secara mendalam dan bijaksana, dengan pemahaman yang jelas tentang batasan kita dan komitmen yang teguh terhadap kedamaian batin kita. Filosofi ini mengajarkan kita keseimbangan yang langka dan berharga di dunia yang serba cepat dan penuh tuntutan ini. Ia menunjukkan kepada kita bahwa kebaikan sejati bukan tentang memberi sampai kita kehabisan, melainkan tentang memberi dengan cara yang memperkaya baik pemberi maupun penerima. Hidup dengan prinsip Stoik berarti menari di antara dua hal, peduli pada orang lain dan peduli pada diri sendiri. Ini adalah pengakuan bahwa kita tidak bisa menuangkan dari cangkir yang kosong, bahwa kemampuan kita untuk hadir bagi orang lain bergantung pada seberapa baik kita menjaga diri kita sendiri. Para bijak Stoik seperti Marcus Aurelius, Seneca, dan Epictetus memahami sesuatu yang mendalam. Mereka tahu bahwa kedamaian batin bukanlah keadaan pasif, tetapi hasil dari pilihan sadar dan penuh perhatian tentang bagaimana kita terlibat dengan dunia dan di mana kita menetapkan batasan. Ketika kita hidup dengan prinsip-prinsip ini, kita menciptakan efek riak yang luar biasa. Cara kita menjalani hidup berdasarkan kebijaksanaan dan penghormatan diri menjadi teladan bagi orang lain. Kita menunjukkan bahwa mungkin untuk menjadi baik tanpa kehilangan diri sendiri, untuk menjadi murah hati tanpa menjadi martir. Jadi, pelajaran yang dapat kita ambil dari perjalanan ini adalah undangan untuk hidup dengan keberanian dan kasih sayang, dengan kesadaran mendalam akan kebutuhan kita sendiri dan kebutuhan orang lain. Ini adalah dorongan untuk menetapkan batasan yang memungkinkan kita hadir secara tulus dalam tindakan kebaikan kita.
Stoikisme bukanlah ajakan untuk mundur dari dunia, tetapi untuk lebih terlibat dengannya dengan pemahaman yang jelas tentang apa artinya hidup dengan baik. Sekarang, saat kita mengakhiri perjalanan ini, saya mengundang kamu untuk terus menjelajahi lebih dalam. Di layar, kamu akan menemukan video-video yang membahas lebih lanjut seni menjalani hidup yang baik, menemukan harmoni antara tuntutan dunia dan suara hati kita. Mari kita terus tumbuh bersama, menginspirasi dan terinspirasi saat kita menavigasi kompleksitas kehidupan dengan kebijaksanaan, keberanian, dan hati yang terbuka lebar. Terima kasih telah menjadi bagian penting dari perjalanan stoik ini. Sampai jumpa di video berikutnya.